Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini bersama saya dengan Rahmat Hidayat dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga dari SMKN 1 Mempura. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melakukan sebuah tutorial yaitu atau pembelajaran cara entry jurnal di spreadsheet menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum kita masuk pada tutorialnya, apa itu rumus VLOOKUP? Ya, di Excel kan ada berbagai macam rumus. Salah satunya yang akan kita gunakan saat ini untuk entry jurnal itu yang terbaik adalah rumus VLOOKUP. Kita baca saja pada slide. Rumus VLOOKUP atau singkatan dari vertical lookup adalah fungsi di program seperti spreadsheet yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom pertama, sebuah tabel atau rentang data, lalu mengembalikan nilai yang terkait dalam kolom lain di baris yang sama. Kapan digunakan? Digunakan ketika untuk memunculkan data tertentu berdasarkan kode yang menjadi acuannya. Contoh penggunaannya adalah mencari harga suatu produk berdasarkan kode produknya. Misal harga produk buku tulis, kodenya kan misalnya A1. Nah, dengan ketika dimunculkan A1, maka buku tulis akan muncul harganya secara otomatis. Nah, atau menemukan nama karyawan berdasarkan ID karyawannya. Misalnya ID karyawannya 112 akan muncul nama misal si Fulan ya. Nah, itu juga pada akuntansi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ini untuk membaca kode akun dari nama akun yang ada dalam siklus perusahaan jasa. Oke, ini adalah poin-poin penting yang akan kita lakukan. Ya, kita baiknya peserta didik sudah menyiapkan Chromebooknya atau laptopnya, sudah dibuka juga spreadsheetnya. Kita akan langsung praktek. Yang pertama yaitu menyiapkan data transaksi. Ini adalah data transaksi sudah kita siapkan. Oke. Next. Yang kedua yaitu menyiapkan tabel jurnal. Nah, tabel jurnal itu yang mana? Ini, oke. Jadi kita membuat tabel jurnalnya seperti ini. Nih, ya. Nah, saya kosongkan dulu nih. Oke. Tabel jurnal namanya nama perusahaan atau nama perusahaan jasanya, jurnal umum per periode bulan 30 November, oke. Di tabel jurnal ada tanggal, ada nama akun, ada kode debit dan kredit. Nah, di bawahnya ada total. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, next. Yang ketiga yaitu setting tanggal dan currency. Nah, currency apa? Currency adalah mata uang, oke. Tadi setting tanggal. Gimana setting tanggal? Ini pada kolom tanggal, ini dari A6 sampai 19 misalnya. Oke, klik kanan, blok di kolom tanggal, lalu pilih data. Kita ke menu data validation. Nah, di data validation seperti ini ya, kita tambahkan rule baru nih. Pada menu kriteria yang ini kita ganti menjadi is valid then ya, atau data yang sebenarnya atau tanggal, maksudnya tanggal yang sebenarnya. Oke, kita pilih data validate, kita pilih done. Oke, ini kita geser dulu nih muka ganteng nih ya. Oke, kita pilih done. Nah, yang kedua tadi langkahnya yaitu setting tanggal dan currency ya. Currency itu di mana? Tentu saja pada menu debit dan kreditnya. Kita currency artinya kan mata uang. Kita masukkan mata uang kita yaitu rupiah. Di mana kita masuk juga ke insert format ya, di format lalu pilih number. Lalu pilih custom currency. Kalau misalnya rupiahnya nggak ada di sini, kita langsung ke bawah custom currency. Nah, kita boleh cari di sini Indonesian rupiah, lalu di apply. Oke. Nah, next. Langkah keempat, menyiapkan drop down nama akun. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Nama akun seperti yang ada pada kode ya. Ini nama akun untuk transaksi kali ini yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan seri barang muka, peralatan, utang usaha, modal, PIP dan sampai beban perlengkapan. Kita masukkan ke dalam drop down. Drop downnya yang pertama kita blok di sini. Nggak payah sih ngebloknya. Kita klik aja pada nama akun yang pertama, lalu kita tambah add role. Menunya drop down, lalu kita ketik kas ya. Lalu apalagi situ ada modal, utang ya, dan seterusnya sampai selesai. Oke, utang, lalu ya, kita cek aja di samping sini piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Pastikan ya baik huruf besar maupun spasinya sama dengan yang ada pada kode. Nih, D-nya besar misalnya
Nah, ada spasi, kita sesuaikan harus sama supaya nanti tidak ada kan terjadi error. Oke, terus ada peralatan. Apalagi utang usaha tadi ya namanya. Jangan sampai beda. Utang usaha. Terus yang belum piutang usaha, oke. Utang usaha, privé, pendapatan jasa, beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban perlengkapan. Oke, kalau sudah selesai kita klik done. Oke, jadi kita sudah menambahkan rule yang ada pada menu ini ya. Nah, ini tadi. Oke, ini kita keluarkan dulu. Oke, kalau sudah jadi satu ya tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, ini gunanya nanti. Ini ya, kita mau cari menu misal kas gitu ya. Oke, kita sembunyikan dulu. Oke, langkah selanjutnya menyiapkan drop nama akun sudah. Yang kelima itu entry kode nama akun dengan VLOOKUP. Nah, ini yang paling penting. Menggunakan rumus VLOOKUP akan kita taruh di kode. Caranya sama dengan pada formula bar di sini. Kita ketik aja VL, lalu kita klik VLOOKUP. Terus kita klik baris yang ada pada nama akun ya, baris di sel B6 lalu koma. Lalu kita pergi ke kode ya. Jadi pada kode ini adalah kriteria yang untuk membaca pada sel B6. Nah, kita blok saja dari sini. Nah, di sini jangan lupa kita kasih sel absolutnya. Sel absolut masih ingat, yaitu menggunakan lambang dolar ya. Nih, tengok. Gimana taruhnya di depan baris dan di depan kolom. Nah, nih kalau diletakkan di semua baris dan di semua kolom artinya ini apa? Ya, betul. Itu artinya sel absolut. Nah, misalnya kalau dia cuma di baris saja atau cuma di kolom saja kayak gini, itu namanya apa? Ya, itu namanya sel semi absolut. Ya, mudah-mudahan masih ingat dengan materi sel relatif ya, sel absolut pada pelajaran informatika di kelas 1 dulu. Oke, next, koma lagi, lalu kita ketik juga angka 2. Kenapa diketik angka 2? Karena kode ya, kode itu ada di baris ada di kolom kedua. Ini ada dua kolom A sama B. Nah, karena dia ada dua kolom, maka kita ketik 2. Lalu koma, lalu 0. 0 ini artinya false ya, seperti pelajaran yang tahun lalu. Oke, kita enter. Nah, di sini NA artinya rumusnya sudah jalan ya. Kalau NA itu artinya rumusnya sudah benar. Kalau misalnya error itu baru tandanya salah. Tapi kalau NA tandanya rumusnya sudah benar. Ini tinggal kita klik tarik ke bawah semua rumusnya. Oke, nah kita coba tes dulu. Kita misalnya masukkan di sini kas. Oke, nah itu maka kodenya akan muncul secara otomatis ya. Iya. Oke, sudah selesai kita men-setting tabel jurnalnya. Selanjutnya kita next yaitu meng-entry jurnalnya. Oke. Untuk entry jurnal ya, kita baca soal transaksi berikut. Yang pertama 1 November ya. Silahkan dijawab nanti untuk transaksi yang pertama ini jurnalnya seperti apa. Yuk, bareng-bareng. Investasi pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta ke dalam kas perusahaan sebagai modal awal. Ayo kita tulis jurnalnya. Berarti yang didebit apa? Ya, kita baca. Menyetor modal, berarti yang didebit adalah kas ya. Tanggal berapa? Kita cek. Tanggal 1 November. Karena kita sudah setting tanggal tadi, cukup diklik di sini, kita tinggal pilih tanggalnya. 1 November. Oke, 1 November 2025. Berapa? 50 juta. Oke. Ini tinggal kita copy aja. Ctrl C, di kreditnya 50 juta. Apa yang dikreditkan? Ya, yang dikreditkan adalah modal. Nah, jadi kode tanggalnya sudah ada nih, kodenya otomatis muncul. Dengan begini kita akan mempercepat dan kita nggak perlu lagi menghafalkan kode akuntansi yang banyak. Karena pada dasarnya kode di setiap instansi maupun perusahaan itu memiliki kodenya tersendiri. Memang oke, kas biasanya satu. Ada juga satu-satunya sampai 4 atau 5 angka kan. Nah, jadi dengan begitu kita tidak perlu menghafalkan kode, kita cukup tahu yang mana transaksinya masuk ke dalam akun apa. Oke, kita lanjutkan saja. Ini sama, kita masukkan tanggalnya ya. Tak payah lagi diketik kan. Ya, kita masuk ke transaksi yang kedua. Ayo bareng-bareng coba dijawab soalnya ya. Dibuat apa? Perusahaan membeli peralatan kantor, misalnya komputer printer seharga 7 juta ya, membeli peralatan. Oke, berarti yang didebit adalah kita masukkan tanggalnya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 3. Oke, tanggal 3 membeli peralatan, berarti yang didebit adalah peralatan karena peralatan bertambah. Berapa tadi? 7 juta. Kita ketik 7 juta. 1, 2, 3. Oke, ini kita copy di sini. Apa yang dikreditkan? Yang dikreditkan adalah kas. Yang beli peralatan kan pakai kas, oke? Oke, kita masukkan tanggalnya. Next, transaksi yang selanjutnya 5 November, perusahaan membeli peralatan kantor, misalnya ATK kertas senilai 500.000 secara kredit. Ya, dia ngutang nih secara kredit. Sudah pasti di sini ada akun utang. Tapi apa yang didebit? Yang didebit adalah perlengkapan. Kita masukkan dulu tanggalnya. Ini juga ya. Yang didebit adalah perlengkapan.
Yang dikredit apa? Ya karena tadi belinya pakai utang, berarti yang dikreditkan adalah hutang. Nah, berapa nominalnya? 500.000. Oke, kita copy, next. Nah, sampai di sini langsung saja sampai selesai. Oke, ini sudah selesai menjurnal semuanya. Nah, coba kita lihat apakah sudah balance. Ya, kita sum aja menggunakan rumus sum. Apa kegunaan rumus sum? Gunanya untuk menjumlahkan. Nih, sudah otomatis ya. Kita copy aja nih ke sini. Ctrl V. Oke, hasilnya balance ya. Nih, cek ya. Jadi jurnalnya sudah benar, sudah selesai. Oke. Jadi template ini yang sudah jadi, misalnya nanti ada jurnal tambahan, ya sudah kita pakai saja template ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, apapun transaksinya tidak masalah. Karena pada dasarnya ini sudah jadi gitu kan. Nah, gimana? Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.